What's up my friend, welcome back again with me Prabolopers Gengs. Jadi hari ini gue mau membahas tentang nih, methyl blue. Seberapa penting sih obat biru untuk ikan cupang ya. Sebelum nonton videonya ada baiknya kalian nonton intro gue dulu. Jadi tadi sebenarnya gue udah nge-record, cuman kesalahan gue, jadi videonya itu kehapus. Ada dua konten gue, ya udahlah nggak apa-apa, bikin lagi videonya. Jadi seberapa pentingnya methyl blue ini kalau di channel kalau di tempat gue di ini tuh wajib banget ya methyl blue ini. Kenapa sih wajib banget methyl blue ini? Kan udah ada daun ketapang, kan udah pakai garam ya. Sebenarnya sih gimana ya, ada yang bilang nggak perlu pakai obat biru, ada yang bilang perlu. Tapi kalau di tempat gua tuh obat biru ini sangat wajib ya. Kenapa kok gua bilang sangat wajib banget ya? Karena kita itu lihat kualitas kita itu untuk menetralisir kualitas air dengan air biru ini. Takutnya di dalam air ini mengandung bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan penyakit ikan cupang seperti jamur. Nah, itu tuh akan hilang oleh si methyl blue ini gitu. Kalau dilihat ikan gua pada sehat-sehat, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Dan gua selalu stok methyl blue. Ini nih tuh ada yang baru methyl blue nih. Ini udah sedikit lagi. Sebenarnya satu botol ini itu cukup buat setengah tahun lah ya. Kalau gua cukup setengah tahun, soalnya kan dipakainya cuma satu tetes. Terus gua itu penggunaan ini itu buat mencegah si ikan cupang itu terkena penyakit gitu. Kalau yang burayak nggak wajib pakai methyl blue ini yang umuran baru 1 bulan. Kalau methyl blue ini biasanya gue pakai itu pas pergantian air yang udah umuran 1 bulan 1 bulan setengah. Kalau burayaknya udah kelihatan kuat lah kalau misalkan udah diganti air gitu. Biasanya gue pakai methyl blue seperti itu, gengs. Kalau masih udah dewasa ikan cupangnya itu, kalau di tempat gue itu wajib banget. Banyak orang yang bilang nggak wajib atau ini, yaitu sih beda-beda pendapat ya, nggak semua orang bisa disamain. Cuman kalau di tempat gue itu methyl blue ini sangat banget penting gitu ya, karena gue nggak bisa tahu kualitas air gue itu seperti apa, kadang jelek kadang bagus atau kadang gimana. Soalnya gue kan kualitas airnya dari sumber mata air. Nah, takutnya banyak bakteri atau apa yang bisa membuat si ikan cupang sakit gitu, geng. Nah, lebih baik kalau gue sih lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kalau udah mengobati itu biasanya kita fokusnya ke ngobatin, yang lainnya kita nggak ngurus gitu biasanya. Ibaratkan kayak buang-buang waktu gitulah. Soalnya kan kecuali ikannya ada cuma 5 ekor atau 20 ekor ya bisa lah. Kalau gua kan ikannya udah ada lebih dari 20 ekor lah ya, 50 ekor sekarang ya, buat sekarang. Kemarin kan gua udah ada yang giveaway, ada yang udah kejual juga ya gitu. Wajib banget. Terus daun ketapang wajib nggak? Kalau daun ketapang itu sangat wajib, gua bilang. Daun ketapang dan kayu secang. ramuan gua sih buat nyiapin ikan itu cuma methyl blue, garam, daun ketapang sama secang. Itu udah cukup lah menurut gua buat menjaga kualitas air sama menjaga si ikan biar tidak gampang sakit nih. Ikan gua alhamdulillah masih gak ada yang kena sakit atau apapun gitu. Terus ganti airnya pun berapa hari bang. Ini kalau gua biasanya kalau di toples gede ini itu
sekitar 2 minggu. Di minggu sekali gue ganti gitu. Kenapa sih 2 minggu sekali? Karena ini kualitas Croplex 4 liter, jadi airnya itu sedikit agak banyak, jadi nggak terlalu ini gitu ya. Dan gue kadang-kadang gue juga suka ngecek kalau misalkan di bawah itu kotorannya itu kalau udah banyak, baru gue ganti gitu. 2 minggu lah maksimalnya gitu ya, kadang seminggu sekali gue ganti gitu. Nah terus kalau misalkan kalau yang pakai toples yang kayak gini nih, ini yang kecil, ini ukuran berapa ya, pokoknya yang kecil gini, ini biasanya gue kasih ininya seminggu sekali. Nah seminggu sekali gue kuras buat agar si ikan cupang terjaga lah gitu airnya, sama si ikan cupang nggak gampang sakit. Kalian harus jaga kualitas air ya, dan jangan lupa airnya itu sebelum digunain diendapkan dulu. Kan biasanya kan disimpan di toren atau disimpan di bak, ya simpan aja, langsung dipakein besoknya gitu, atau mau langsung diendapin di sininya juga bisa kan. Jadi kalian harus punya toples double gitu sebelum ganti toples gitu. Kalau ini buat ini jangan langsung kalian masukin aja gitu, apalagi air dari PDAM gitu ya, atau air yang mengandung kapur tinggi, bahaya banget buat ikan cupang menurut gua. Soalnya teman-teman gua udah teman-teman breeder atau teman-teman satu hobi di ikan cupang juga pada bilang air yang mengandung kapur tinggi itu bahaya banget, katanya bisa membuat si ekor-ekor atau apa sih namanya, sirip-siripnya itu pada kena apa gitu. Gua nggak tahu, gua juga belum pernah ini, cuma dia ngasih tahu aja gitu ya, seperti itu. Dan daripada kenapa-napa kan mending kita mencegah dulu sebelum kita fokusnya ke penyembuhan gitu. Soalnya kalau udah fokus penyembuhan udahlah, males lah pokoknya ngelihat ikan kuncup lah, kena penyakit inilah, wah itu yang bikin kita hobi kita tuh kadang-kadang, kalau yang hobi ikan atau breeder pemula itu biasanya udah males lah ngurus ikan kayak gini-gini, udah diemin, kalau nggak dibuang gitu biasanya. Seperti itu gengs, mungkin ada salah kata atau apalah ya. Kalau misalkan ini boleh komentar aja di kolom komentar, misalkan nggak perlu methyl blue, nggak perlu ini, kita langsung aja. Oke, itu kan pendapat masing-masing ya, karena setiap orang itu punya pendapatnya masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam prabu lover, salam betapis, nggak merah nggak makan bos. Bam.